sampai hari ini itu masih ada anggapan yang menganggap bahwa Indonesia ini masih kurang bebas nih, tidak bebas berekspresi karena undang-undang membatasi itu Mas dengan undang-undang ujaran kebencian. Nah, apa sih Mas yang menjadi batasan boleh tidaknya kita melakukan sesuatu untuk mengekspresikan kebebasan kita berekspresi tanpa dihalangi dengan kita dibatasi dengan ujaran kebencian. Media sosial ini kan ibarat pisau bermata dua ya. Jadi bisa juga dia adalah bagian dari media atau alat untuk kebebasan, tetapi dia juga bisa menjadi alat untuk membungkam kebebasan itu. Maka potensi untuk pelanggaran terhadap hak orang lain pun menjadi besar. Namaskar. Selamat Hari HAM nih Mas. Oke, selamat Hari Hak Asasi Manusia. Nah, hari ini kita mau ngobrolin yang berkaitan dengan HAM Mas. Nah, salah satunya itu adalah kebebasan berekspresi yang sudah dijamin oleh undang-undang kita nih, oleh konstitusi kita, bahwa kita berhak untuk berekspresi. Nah, sebenarnya apa sih Mas kebebasan berekspresi ini? Jadi kebebasan berekspresi ini kan punya arti cukup luas ya sebenarnya. Jadi artinya kita diberikan kebebasan untuk mengatakan apa yang ada di dalam pikiran kita, mengutarakan kepada publik, kepada masyarakat luas, apa yang ada di dalam pikiran kita, kemudian kita melakukan sesuatu yang kita inginkan kan gitu. Misalnya kita membuat lagu, kita menyampaikan sesuatu pandangan kita melalui tulisan, melalui lisan, atau melalui lukisan, melalui musik, melalui apapun yang tersedia kan begitu. Jadi kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita untuk diketahui oleh publik, untuk diketahui oleh umum mengenai apa yang ingin kita sampaikan kan begitu. Itu adalah kebebasan berekspresi secara sederhananya begitu gitu. Oke. Nah, jadi kan sekarang itu sudah digonggongkan dengan kebebasan berekspresi nih Mas. Karena sampai hari ini itu masih ada anggapan yang menganggap bahwa Indonesia ini masih kurang bebas nih, tidak bebas berekspresi karena undang-undang membatasi itu Mas dengan undang-undang ujaran kebencian. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Mas, sebenarnya ujaran kebencian itu kayak gimana sih Mas? Jadi begini, ujaran kebencian itu adalah sesuatu perkataan atau kalimat atau baik tulisan maupun lisan ya, atau dalam bentuk yang lain gitu kan, dalam bentuk elektronik dan maupun non elektronik, ketika sesuatu itu, perkataan itu dapat menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian terhadap kelompok, baik kelompok itu berdasarkan ideologi, baik kelompok berdasarkan agama, berdasarkan suku, ras, dan seterusnya, atau organisasi yang lain gitu kan, menyerang organisasi lain berdasarkan kebencian saja. Jadi misalnya nih, mendiskreditkan ini bahwa si kelompok A ini adalah orang-orang jahat semua, atau orang-orang ini karena ideologinya ini pasti jahat nih, atau agama ini pasti jahat, agama ini agama yang jahat dan seterusnya. Nah itu adalah ujaran kebencian, walaupun itu disampaikan di kalangannya sendiri gitu kan, tetapi itu adalah ujaran kebencian yang membuat orang menjadi membenci kepada orang lain. Oke Mas. Nah, karena tadi sebelumnya kita ngomong tentang kebebasan ekspresi nih Mas. Nah, kebebasan ekspresi itu kan ada banyak ya Mas, bisa senang, sedih, benci pun juga masuk ke dalam ekspresi. Nah,
karena benci itu juga masuk ke dalam ekspresi kita. Nah, apa sih Mas yang menjadi batasan boleh tidaknya kita melakukan sesuatu untuk mengekspresikan kebebasan kita berekspresi tanpa dihalangi dengan kita dibatasi dengan ujaran kebencian? Oke, jadi sebenarnya batasnya itu adalah hak orang lain ya. Apakah ekspresi kita ini melanggar hak orang lain atau tidak? Mau kita berekspresi senang, mau berekspresi marah, sedih, atau berekspresi biasa-biasa saja, selama itu tidak melanggar hak orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menimbulkan kebencian orang lain, harus dibolehkan. Memang itu sah-sah saja gitu kan. Tetapi kalau kemudian ekspresinya itu menimbulkan kebencian kepada orang lain, menimbulkan hal-hal permusuhan kepada orang lain, itu adalah yang berbeda, itu adalah ujaran kebencian. Nah, soal apakah yang disampaikan itu benar atau tidak, tentu akan itu diperiksa di pengadilan. Kalau memang ada pihak yang merasa bahwa ekspresi di A atau seseorang tersebut merupakan ujaran kebencian atau melanggar hak dari seseorang kan gitu, atau suatu kelompok. Jadi kebenaran dari suatu yang disampaikan itu akan diuji. Tetapi bahwa ujaran yang mengakibatkan permusuhan, kebencian itu adalah ujaran kebencian. Apalagi jika didasarkan pada agama, pada ras, kepada golongan tertentu, ideologi tertentu, dan seterusnya. Oke. Nah, karena sekarang itu udah zamannya media sosial nih Mas, dan salah satu alat untuk menyebarkan kebebasan berekspresi kita itu adalah sosial media nih. Nah, namun di dalam sosial media itu tidak hanya juga punya arti kita bebas untuk berekspresi, tapi juga ada artian kita bisa membungkam ekspresi orang lain nih Mas. Nah, kalau kayak gini tuh gimana nih Mas? Nah, itu adalah media sosial ini kan ibarat pisau bermata dua ya. Jadi bisa juga dia adalah bagian dari media atau alat untuk kebebasan, tetapi dia juga bisa menjadi alat untuk membungkam kebebasan itu. Jadi kalau kemudian ini bicara tentang opini publik ya, bahwa kemudian ketika kita menyampaikan sesuatu, kemudian ada pihak yang tidak suka, walaupun tidak ada ujaran kebencian terhadap seseorang tersebut, tetapi karena orang tersebut tidak suka, entah itu alasan politik, entah itu alasan yang lain, kemudian dia menggalang opini publik untuk menyerang seseorang. Kalau kebetulan seseorang itu punya kekuasaan secara politik dan ekonomi, tentu dia akan dengan mudah menggiring opini itu menjadi sesuatu yang menyerang seseorang. Atau misalnya media sosial itu menjadi ajang untuk di mana negara memata-matai rakyatnya sendiri. Jadi menjadi agak menakutkan kalau kemudian negara memata-matai rakyatnya sendiri. Ya, karena kan sebenarnya kebebasan berekspresi ini tuh kan dijamin oleh konstitusi kita kan, tapi juga dibatasi oleh undang-undangnya. Ya. Misalkan undang-undang ITE Mas. Nah, kan pada dasarnya undang-undang ITE itu adalah untuk melindungi kita nih masyarakat dari kejahatan internet kan Mas. Tapi justru sekarang undang-undang ITE itu dipakai kepada kita karena opini-opini kita di sosial media itu Mas. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum, atau mungkin saudara atau warga atau kawan yang juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di alamat email di sebelah kanan saya. Ya betul. Jadi pada awalnya undang-undang ITE itu adalah untuk melindungi masyarakat, misalnya dari penipuan melalui media elektronik, entah itu dalam hal ekonomi dan seterusnya. Tapi kemudian karena perkembangan teknologi informasi ya,
itu menjadi sarana untuk berinteraksi di media sosial itu. Nah, karena ada banyak media yang atau peralatan yang dipakai untuk berinteraksi di media sosial, bukan hanya media sosial ya, internet lah intinya begitu. Media elektronik ini, entah itu email, entah itu ada aplikasi-aplikasi chat, ada aplikasi-aplikasi untuk memasang foto, video dan seterusnya. Nah, itu kemudian karena konten-konten ini banyak sekali ya, isi-isi dari yang diunggah oleh masyarakat ini banyak sekali. Nah, kemudian ada isu-isu politik, ada isu-isu olahraga, seni dan seterusnya. Nah, karena banyaknya isu dan seterusnya, maka potensi untuk pelanggaran terhadap hak orang lain pun menjadi besar. Kalian itu oke, kalau memang kemudian bahwa negara berperan dalam hal ini mencegah terjadinya tindak pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilakukan oleh orang lain, artinya tindak kejahatan ini melalui media sosial atau melalui media elektronik ini dicegah dan pelakunya dapat dipidana. Tetapi kalau kemudian pemahaman, pengertian mengenai misalnya nih ujaran kebencian itu tidak jelas, ini kan berbahaya nih. Apakah semua kalimat yang menyatakan ketidaksukaan terhadap pihak lain, apakah itu disebut dengan ujaran kebencian? Kan belum tentu. Karena itu masih harus diujikan lagi di peradilan ya Mas? Ya betul. Dan sebelum juga diuji di peradilan, juga kita harus memahami dulu, aparat penegak hukum juga harus memahami dulu bahwa apakah setiap ketidaksukaan, misalnya nih mengkritik kinerja pemerintah nih, apakah itu disebut dengan memusuhi pemerintah? Enggak bisa. Apakah itu menyebut makar? Kan ya belum tentu, kan begitu. Sedangkan ujaran kebencian ini kan hanya berlaku untuk individual ya. Ya kan? Iya betul. Jadi di Undang-Undang ITE, ujaran kebencian hanya berlaku untuk individual, bukan untuk lembaga negara misalnya. Ya, kalau kita mengkritik salah satu kementerian atau kemudian mengkritik bupati, wali kota atau gubernur, itu tidak bisa dijerat dengan Ujaran kebencian. Tetapi itu adalah hal yang biasa kan ketika seseorang mengkritik, selama kritikan itu ada argumentasinya. Jadi bukan berarti orang bebas semau-maunya yang ngomong di media sosial, enggak. Kalau memang dia punya argumentasi yang jelas, punya dasar yang jelas, dia punya data terutama begitu kan. Karena kalau orang hanya asal ngomong karena ketidaksukaannya terhadap seseorang di pemerintahan misalnya, hanya karena di dalam kontestasi kepala daerah sebelumnya nih calon yang dia dukung tidak berhasil, kalah misalnya, kemudian dia menyerang secara membabi-buta, entah itu kepada kepala daerah, presiden atau pejabat yang lain kan. Nah, itu menjadi tidak sehat. Jadi tidak demokratis juga bahwa seseorang menyerang, apalagi yang serangan itu serangan ke ranah pribadi. Itu juga justru menjauhi dari nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Bahwa seseorang juga harus dilindungi privasinya, keluarganya, baik itu melalui media elektronik maupun non elektronik. Jadi harus jelas bahwa seseorang nggak bisa dong dia kamu menghina orang lain soal enaknya sendiri dengan alasan dia kan penjabat, wajah mengkritik. Nah, harus dibedakan ya antara menghina dan mengkritik itu. Nah, ini Mas, pertanyaan pamungkas nih. Bisa gak sih Mas, misalkan badan hukum atau seseorang di dalam badan hukum tersebut karena pedasnya nih obrolan di internet terhadap dirinya, bisa nggak sih itu tetap dijerat ke dalam hukum? Karena kan secara tidak langsung itu juga mencederai hukum dan haknya mereka. Oke. Jadi karena Undang-Undang ITE ini tidak jelas ya, jadi dia tidak, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ujaran kebencian ini hanya untuk individual, personal. Jadi entah itu badan perusahaan misalnya, itu tidak bisa kemudian mereka melaporkan seseorang atas dasar ujaran kebencian, kecuali itu memang menyebut nama seseorang bukan nama dari perusahaan dan seterusnya. Tetapi
Tetapi bisa saja ada celahnya kemudian menggunakan undang-undang yang lain. Undang-undang apa tuh, Mas? Misalnya undang-undang hukum pidana misalnya. Tapi apakah itu juga masih akan diuji lagi di pengadilan? Bisa nggak itu dilakukan? Karena kita kan memahami bahwa ada lex spesialis di sini. Ya, karena ada undang-undang spesialisnya yaitu Undang-Undang ITE. Undang-undang ITE. Nah, tetapi karena kemudian kalau kemudian orang yang menyerang badan hukum tanpa dasar membenci, kemudian kebencian itu enggak didasarkan kepada perbedaan agama misalnya dan seterusnya. Nah itu kan juga tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bukan suatu yang jahat kan begitu, atau bukan suatu tindak kejahatan. Apakah itu dikira? Makanya kemudian kalau memang di undang-undang ITE itu tidak memungkinkan untuk itu, maka bisa Dengan menggunakan undang-undang itu. yang lain gitu kan. Ya, misalnya di KUHP tentang penghinaan misalnya. Yang generalnya. Ya, karena bisa saja bahwa karena di undang-undang ITE ini dikhususkan tentang personal, tapi untuk badan hukum bisa menggunakan di KUHP kan gitu. Itu bisa saja dilakukan. Begitu sih. Oke, berarti kan sebenarnya walaupun apapun yang kita sebutkan di sosial media itu tetap harus ada batasannya ya, Pak? Harus ada batasan dan ada pertanggungjawaban juga. Nah, pertanggungjawaban itu bisa dua belah pihak ya, Mas. Baik yang dia merasa dirugikan atau dia yang merasa diberatkan atas komentar-komentar itu. Ya, Oke. Dan itu memang sebenarnya adalah tujuan hukum ya, Mas, untuk melindungi semua orang. tujuan hukum adalah untuk melindungi semua orang, adalah juga untuk kebahagiaan sama orang kan gitu.